Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ririntia Alfira Madhani dengan NIM 2502048 akan menjelaskan laporan praktikum botani umum saya yang berjudul Anatomi Akar dan Batang Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MP DPhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Anatomi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dalam organ tumbuhan seperti akar, batang, dan bunga. Pada akar, jaringan penyusun utama terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang berperan dalam penyerapan air serta mineral. Batang tersusun atas jaringan pelindung, pengangkut, dan penyokong yang berfungsi menyalurkan zat hara dan menopang tubuh tumbuhan. Setiap jaringan memiliki fungsi spesifik yang mendukung proses fisiologis tanaman. Suryani 2020. Perbedaan mendasar antara tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dilihat dari susunan jaringan pengangkutnya. Monokotil memiliki berkas pengangkut tersebar tanpa kambium, sedangkan dikotil memiliki berkas melingkar dengan kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Akar monokotil umumnya berserabut, sementara akar dikotil berbentuk tunggang dengan percabangan lateral. Ciri-ciri anatomi ini menjadi dasar klasifikasi dan adaptasi fisiologis tumbuhan terhadap lingkungan. Hartono 2021. Tujuan praktikum ini yaitu mempelajari morfologi dan anatomi akar serta batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil melalui pengamatan langsung untuk mengenali perbedaan struktur jaringan dan fungsi pengangkutannya. Alat yang digunakan yaitu mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, silet atau kotak tajam, pinsat dan jarum preparat, pipet tetes, botol semprot berisi aqueduct, tisu atau lap halus, penggaris kecil atau loop, kertas label, dan pisau cutter. Bahan yang digunakan yaitu akar kacang hijau, akar sawit, batang jagung, batang jarak, aqueduct, safranin 1%, dan fast green. Berikut ini cara kerja pertama: ambil sampel akar dan batang monokotil serta dikotil muda. 2. Bersihkan sampel dengan air, lalu amati morfologi luar akar dan batang. 3. Buat irisan melintang tipis pada akar dan batang menggunakan silet. 4. Teteskan safranin, diamkan 2 menit, bilas dengan aqueduct, lalu beri fast green. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Pengamatan anatomi batang menunjukkan adanya variasi struktur jaringan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Batang jagung sebagai contoh monokotil memiliki berkas pengangkut silam dan floem yang tersebar tidak teratur di seluruh jaringan dasar tanpa kehadiran kambium, menyebabkan batang tidak menebal seiring waktu. Epidermisnya terdiri dari sel-sel kecil berdinding tebal yang dilapisi kutikula, berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Berbeda dengan itu, batang jarak dikotil menampilkan berkas pengangkut yang tersusun rapi melingkar dengan kambium di antara silem dan floem. Kehadiran kambium tersebut memungkinkan pembentukan jaringan sekunder seperti kayu dan kulit batang yang mempertebal serta memperkokoh struktur batang. Selain itu, jaringan korteks dan sklerenkim pada batang jarak lebih berkembang, memperlihatkan kemampuan dukung mekanis yang lebih kuat dibandingkan batang jagung. Sementara pada bagian akar, perbedaan anatomi juga tampak jelas antara monokotil dan dikotil. Akar kelapa sawit memiliki sistem jaringan yang menunjukkan ciri khas monokotil, yaitu adanya banyak berkas pengangkut berbentuk melingkar tanpa kambium. Korteksnya luas dengan sel-sel parenkim berukuran besar, berfungsi menyimpan air dan zat hara untuk mendukung pertumbuhan di lingkungan tropis yang lembab. Sedangkan akar kacang hijau menunjukkan susunan khas dikotil, di mana silam tersusun membentuk pola bintang dengan floem di antara lengan bintang tersebut. Struktur endodermis dan perisikal pada akar kacang hijau berkembang dengan baik, mendukung pembentukan akar lateral yang efisien untuk penyerapan air dan unsur hara. Berdasarkan pengamatan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa variasi struktur anatomi akar dan batang mencerminkan adaptasi fisiologis tumbuhan terhadap fungsinya masing-masing dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Menurut Rahmawati 2021, perbedaan struktur anatomi antara akar dan batang tumbuhan monokotil serta dikotil mencerminkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Tumbuhan monokotil memiliki berkas pengangkut tersebar tanpa kambium, sedangkan pada dikotil berkas tersebut tersusun melingkar dengan kambium aktif.
Variasi ini berperan penting dalam proses pengangkutan air, nutrisi, dan pertumbuhan sekunder pada jaringan tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan anatomi akar dan batang, diketahui bahwa setiap jenis tumbuhan memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai dengan klasifikasinya. Batang jagung dan akar kelapa sawit sebagai tumbuhan monokotil memiliki berkas pengangkut tersebar dan tidak berkambium. Sedangkan batang jarak dan akar kacang hijau sebagai dikotil memiliki susunan melingkar dengan kambium yang aktif. Perbedaan tersebut berhubungan erat dengan fungsi pengangkutan, penyimpanan, dan pertumbuhan sekunder yang mendukung kehidupan tumbuhan secara optimal. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.